Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wawan Riswanto SPD CGP Angkatan Ketiga dari Kabupaten Subang. Hari ini akan memaparkan koneksi antara materi 2.1A9 pembelajaran berdiferensiasi. Semangat pagi, oke. Baiklah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan di kelas karena apa? Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal secara logis yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Di dalam kelas, guru membuat suatu keputusan, yakni pertama menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kedua, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Ketiga, melakukan penilaian berkelanjutan. Keempat, merespon kebutuhan belajar murid. Lima, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan keenam, bersama warga kelas membuat suatu keyakinan kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu tercapainya hasil belajar yang optimal. Hal ini disebabkan karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha penyesuaian proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid itu sendiri. Adapun kebutuhan belajar murid bisa tercapai dengan berdasarkan tiga aspek. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Sedangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ada tiga komponen. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Lalu bagaimana keterkaitannya? Jika dikaitkan dengan modul sebelumnya sesuai dengan filsafat pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu dituntut untuk menuntun peserta didiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Artinya guru tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian sesuai dengan pemikiran KHD bahwa seorang guru memberi tiruan sikap yang baik pada peserta didik. Guru membuat inovasi dalam pembelajaran serta harus dapat membangkitkan motivasi untuk terus maju, berkarya, dan berprestasi. Menciptakan suasana merdeka belajar untuk pendidikan, sekolah, guru, murid. Mereka memiliki kebebasan berinovasi, mandiri, dan kreatif. Dalam langkah-langkah untuk memajukan sistem pendidikan, diperlukannya keterlibatan setiap pemangku kebijakan dan kepentingan. Antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten, Korwil, kemudian komite pengawas, kepala sekolah, rekan sejawat, pengusaha, orang tua, masyarakat, dan peserta didik itu sendiri. Dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak yang tentunya berperan sangat penting dalam merubah paradigma dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik. Pada pelaksanaannya tentu berkaitan dengan inquiry apresiatif, yaitu dengan produk bagjanya ya. Dengan bagjanya diantaranya dengan gali mimpi, ambil buat pertanyaan utama, kemudian gali mimpi, kemudian sampai dengan eksekusi ya, atur strategi untuk mengeksekusi. Dikaitkan dengan budaya positif di sekolah juga, menciptakan budaya-budaya positif di sekolah yang baik. Tentunya ini akan berafiliasi, akan berkaitan erat kebutuhannya dengan pemenuhan visi misi impian di sekolah. Lalu dikaitkannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan setiap potensi-potensi karakter siswa yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran untuk peserta didik. Semua modul itu berkaitan erat dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid. Terima kasih. Demikianlah semangat pagi, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.